Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan pandemi atau virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, sehingga kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua dicatat oleh Allah sebagai umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, peserta tadris Ramadan, kali ini saya Bapak Muhammad Maulana akan memberikan materi tadris Ramadan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa menurut atau di dalam surat Al-Imran ayat 134 dan 135. Apa sajakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam surat Al-Imran? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya tatkala lapang maupun sempit. Itu ciri yang pertama. Ciri orang yang bertakwa. Menafkahkan sebagian rezekinya, lagi lapang, lagi sempit, lagi punya atau sedang tidak punya. Memberikan rezeki kepada orang, memberikan bantuan kepada orang, itu bukan berupa materi uang saja, tapi banyak hal lain, dengan tenaga, dengan makanan, dengan bantuan yang lain. Kita ingat, harta, memberikan bantuan dengan harta. Harta itu ada sebagian yang bukan punya kita, 2,5% yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Harta itu tidak dibawa mati. Harta, kalau tidak harta yang meninggalkan kita, kalau enggak kita yang meninggalkan harta. Kalau harta meninggalkan kita, itu namanya kehilangan. Kehilangan uang, kehilangan motor, kehilangan mobil, misalnya. Itu harta meninggalkan kita. Nah, kalau kita meninggalkan harta adalah kematian. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama apabila ingin disebut sebagai orang yang bertakwa, yaitu menafkahkan sebagian harta kita tatkala lapang maupun sempit. Ciri yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah yaitu menahan amarah. Menahan amarah. Ini terlebih di bulan Ramadan. Harus kita menjaga kita. Jangan sampai puasa kita dirusak dengan hawa nafsu amarah kita. Karena amarah itu karena hawa nafsu jelek. Hawa nafsu terbagi 3. Hawa nafsu lawamah. Ya, ada hawa nafsu yang baik. Namanya hawa nafsu mutmainnah. Jaga, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang selalu marah-marah, membuat puasa kita berkurang pahalanya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jika kita punya sahabat, jika kita punya teman, jika kita punya handai taulan atau siapapun yang mempunyai kesalahan, maafkanlah. Karena salah satu manusia yang baik adalah manusia yang memaafkan kesalahan orang lain. Ada pertanyaan seperti ini, Pak, dia punya salah, saya punya salah sama dia, saya sudah minta maaf, Pak,
tapi dia belum mau memaafkan. Ya sudah, yang penting kita sudah mau meminta maaf kepada orang tersebut. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah orang yang ingin melakukan perbuatan zolim, perbuatan dosa, kemudian dia segera ingat Allah dan dia beristighfar dan tidak mau melaksanakan perbuatan zolim itu lagi dan tidak mau melakukan perbuatan yang jelek tersebut lagi. Jauh menjauhkan perbuatan jelek tersebut. Tiba-tiba dia ingat Allah. Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Kemudian apa manfaatnya apabila kita menafkahkan sebagian rezeki kita, menahan amarah, memberikan maaf kepada orang lain, yang apabila kita mau melakukan perbuatan dosa atau jelek atau zalim kepada diri sendiri dan kemudian kita langsung ingat kepada Allah, jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, baik di rumah, dalam pertemanan, dan di lingkungan. Anak-anakku sekalian, kita jangan merasa sombong. Kita manusia yang selalu banyak kesalahan. Kita manusia yang selalu banyak dosa. Kita ketahui, Nabi Adam adalah Nabi Allah. Beliau Nabi Allah Rasulullah mempunyai kesalahan satu saja salahnya, memakan buah khuldi. Kalian tahu berapa lamanya Nabi Adam beristighfar kepada Allah? Berapa lamanya Nabi Adam memohon ampun, meminta ampun kepada Allah agar dosanya diampuni? Berapa lama Nabi Adam meminta kepada Allah, beristighfar kepada Allah agar dosanya diampuni? Masya Allah, 360 tahun Nabi Adam beristighfar kepada Allah dengan lantunan istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 360 tahun. Nah, kita yang tiap waktu, tiap saat penuh salah dan penuh dosa kepada Allah, masa tidak mau bertaubat, masa tidak mau beristighfar, masa tidak mau memohon ampun kepada Allah? Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama banyak membaca istighfar kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah. Karena kenapa? Pada tahun ini kita bisa menemui Ramadan. Di tahun ke depan kita belum tahu bagaimana kita. Masih adakah kita? Berumur panjangkah kita di bulan Ramadan tahun depan? Oleh karenanya, jangan sia-siakan kesempatan pada tahun ini. Mari kita sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jika ingin mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah yang ada di dalam surat Al-Imran 134 dan 135. Dan akhirnya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Allah segera angkat pandemi ini. Allah segera angkat virus corona ini, sehingga kita bisa beribadah dan lebih khusyuk lagi beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Sivitas, MTS, dan SMP Islam Khairiyah Mansuriyah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa serta agama. Dan mudah-mudahan guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi tadris Ramadan yang Pak Maulana sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.